Halo, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Dan kali ini bukan di tempat yang biasa, karena saya sudah moving, sudah pindah kota. Ini ada mobil saya bawa bersama dengan keluarga. Kemudian motor ini saya kirimkan melalui ekspedisi. Saya akan cerita pengalaman ataupun experience sedikit tentang pengiriman motor ini. Modelnya memang saya nggak bisa betah ya jauh dari motor saya. Setiap hari itu harus pegang gas. Karena ya inilah hobi saya, tinggal ini gitu ya. Jadi ya mau nggak mau harus saya bawa. Misalnya besok saya harus berangkat ke Bali. Hari ini gitu saya akan mencari ekspedisi yang bisa mengirimkan motor saya ini dengan baik gitu ya. Saya cari informasi di internet, segala macam review yang sudah ada, sampai saya ketemu satu ekspedisi. Saya kontak ke beliau tanggap, beliau respon dengan sangat baik dan sangat ramah. Beliau bertanya motornya apa, dan langsung menyebutkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang harus saya penuhi. Apa aja itu, ini sekedar sharing pengalaman aja ya teman-teman ya. Yang pertama adalah keterangan kepemilikan motor ya, tentu saja STNK, BPKB, dan KTP ya. Itu pure semuanya itu dilakukan untuk melakukan verifikasi bahwa motor ini itu memang benar-benar punya kitasi pengirim paket gitu ya. Atau misalnya ketika 2 atau 3 surat tadi itu tidak ada, kita harus membuat surat keterangan sendiri yang diakui ataupun disahkan oleh kepolisian. Kita habis bersihin rantai-rantai bawah, jadi pinnya itu kena cipratan air hujan karena di sini kurang apa ya, kanopinya kurang panjang, jadi nyiprat ke pinnya rantai, akhirnya berkarat. Yang saya lakukan adalah menggunakan ini wall ya, steel wall. Ini sebenarnya buat nyuci panci ini, di toko-toko minimarket ada. Saya pakai WD, jadi tinggal saya semprot aja gitunya steel wallnya, kemudian saya sikat dan bisa bersih. Kemudian saya lapisin lagi pakai Rexco. Oke, lanjut. Jadi apalagi setelah surat-surat tadi, saya bawa kunci. Jadi kunci baut kunci pas gitu ya. Untuk apa? Jadi ketika sampai di ekspedisi saya harus melepas semua part yang memang akan mengganggu packaging gitu ya. Spion ini saya lepas kanan kiri. Kemudian kemarin dari ekspedisinya minta sen. Ini kan melebihi dimensi utama nih, takutnya beliau itu rusak karena kena sesuatu. Nah ini saya copot juga. Karena saya bawa kunci komplit, ya udah dengan sangat mudah saya lepas. Sebenarnya tidak saya lepas total ya, beberapa ya kayak ini misalnya ya, yang sen ini kalau ngelepas lumayan sampai ke jok. Jadi tinggal dilipat ke sana, kemudian kita tali pakai isolasi. Yang penting kokoh gitu ya teman-teman. Tapi kalau spion saya bawa memang. Dan kadang-kadang kita bisa bungkus dia, kemudian kita tali dalam satu packaging dengan motornya. Jadi jangan khawatir teman-teman, nggak usah bawa sendiri pakai tangan, jadi bisa kita tempel ke packaging motornya ini. And next, bensin ya. Nah ini bensin harus dikosongin karena bahaya kalau misalnya ada bensin pada saat pengiriman, takutnya nanti spill out, bocor, dan bisa menimbulkan kebakaran. Waktu itu saya nggak ngeh ya, karena saya butuh bensin buat jalan ke ekspedisi, tapi akhirnya sama ekspedisinya ketahuan dan beliau dengan sangat baik menguras tangki saya. Tidak apa-apa lah, bensinnya buat bapak karena itu kesalahan saya. Lanjut, tentu saja saya duluan datangnya daripada motornya, kalau nggak salah selisih 1 hari gitu ya. Dan saya sengaja alamatin ke tempat teman saya yang memang asli Bali sini. Thank you Leo. Dan dikabari sama beliau, motornya udah sampai bro gitu, kapan mau diambil. Agak sedikit khawatir ya, wah gimana ya nuruninya si orang ekspedisinya gitu kan, apakah bisa hati-hati atau enggak. Saran saya sih memang sebaiknya ketika memaketkan motor kita sudah ada di tempat tujuan ataupun kita titip ke orang lain untuk memastikan bahwa motor itu bisa diturunkan dengan sangat hati-hati. Nah kemarin saya dengar cerita dari teman saya, ini knalpotnya sempat lepas. Gimana caranya kok bisa lepas gitu ya? Jadi ini tetap ya, cuman di sini tuh lepas, akhirnya ketarik gitu. Cuman akhirnya sama teman saya yang baik beliau minta ini diberesin dulu, akhirnya diberesin juga sama operatornya. Kemudian yang lain nggak ada masalah, cuma di sini aja. Waktu itu kemarin ini bracketnya itu nggak kenceng, jadi kanan
bisa naik turun gitu. Akhirnya stangnya itu ke gores sedikit. Nah, minor, nggak masalah. So this is it, I'm in Bali. Karena tuntutan pekerjaan ya sudah, saya harus memenuhi itu. Selama masih mampu dan kuat, kita jalani. Bismillah, semoga berkah. Ya, inilah dia cerita sedikit tentang pengiriman motor. Nah, kemarin kayak gitu kondisinya ya, yang saya ceritakan tadi. Part sengaja saya pasang yang memang bisa kokoh dan nggak ganggu. Kemudian di sini ada mudguard, di sana itu juga baru saya pasang. Jadi saya bawa ke mobil, kemudian begitu sampai ke Bali motornya baru saya pasang gitu. Dan saya sampai Bali itu juga udah akan tahu ya bahwa saya nanti nggak akan bisa diam nih ngeliat motor gitu. Akhirnya saya bawa tas kecil berisi dengan tool-tool yang compact gitu, yang bisa saya bawa dan saya masukkan ke tas kecil, jadi aman kalau misalnya mau ngoprek-ngoprek. Nah, untuk cairan-cairan kemudian spray-spray saya nggak bawa semuanya, karena mungkin saya akan balik ke Jawa lagi buat ngambil dan balik lagi ke sini, dan saya cukup beli yang esensial aja seperti WD-40, kemudian all purpose lubricant ya, yang penting buat pelumasan lah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, baik, sekedar video pembukaan ya, penting nggak penting semoga ada manfaatnya. Yang penting saya bisa curhat, diskusi, sharing knowledge, dan discuss dengan sangat baik. Oke, barangkali itu aja teman-teman sebagai video pembukaan saya di tempat yang baru. Kayaknya Bali cukup oke lah, oke banget malahan ya kalau buat kita touring, riding sambil ngevlog kali ya, motovlog. Oke, baik, gitu aja. Terima kasih banyak atensinya teman-teman. Semoga selalu sehat ya teman-teman ya, selalu berdoa untuk yang terbaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pager. Ini kok. Nggih. Diklani. Oh, nggih. Wah, ngangge nota lah. Lan, dadi lem ke kesane anu. Rinciane jelas kata. Nggih, nek enten sing anu jenengan anu, ngerti Siap. kok kurang pripun. Siap. 220 nggih. Ngagem anu acara nopo? Bar pit-pitan iki wau, Mas. Video keluar YouTube-YouTubean, Mas. Wah, ana Facebook nang ta. Enten. Erwin Cahyadi, YouTube-e nggih enten. Siap. 220. Nggih. Net. Amit. Nggih. Suwun le, Mas. Nggih. Pas nggih. Nggih, kok. Ampun, katulis biasa. Mungkin nek enten kurang pripun jenengan ngerti kok. Siap, Mas.